Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Belajar PAI. Kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester genap Mapel PAI kelas 6. Kita awal dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat A. Mikail, B. Ridwan, C. Malik, D. Jibril. Nomor 1, jawabannya D. Jibril. Soal nomor 2, surat Al-Maidah artinya A. Hidangan, B. Kamar-kamar, C. Orang-orang kafir, D. Kemenangan. Nomor 2, jawabannya A. Hidangan. Soal nomor 3, Allah memerintahkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam A. Kebaikan, B. Perselisihan, C. Pertengkaran, D. Pertikaian. Soal nomor 3, jawabannya A. Kebaikan. Soal nomor 4, manusia termasuk makhluk sosial karena dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan A. Makan dan minum, B. Pengakuan dari masyarakat, C. Bermusyawarah dengan orang lain, D. Bantuan orang lain. Soal nomor 4, jawabannya D. Bantuan orang. Soal nomor 5, isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2, Allah memerintahkan manusia untuk A. Berinfak dan sedekah, B. Berbakti kepada orang tua, C. Tolong-menolong dalam kebaikan, D. Melaksanakan perintah Allah. Nomor 5, jawabannya C. Tolong-menolong dalam kebaikan. Soal nomor 6 berikut ini, tolong-menolong yang dilarang adalah A. Menolong orang yang jatuh dari sepeda, B. Memberikan contekan saat ulangan, C. Membantu orang tua mencuci piring, D. Berbagi pada orang yang membutuhkan. Nomor 6, jawabannya B. Memberikan contekan saat ulangan. Soal nomor 7, berikut ini tolong-menolong yang diperbolehkan adalah A. Kerjasama saat mengerjakan ulangan, B. Membantu teman pada saat bertengkar, C. Memberikan contekan saat ulangan, D. Membantu tetangga yang terkena musibah. Nomor 7, jawabannya D. Membantu tetangga yang terkena musibah. Soal nomor 8, keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian dari A. Qadar, B. Qada, C. Takdir, D. Takdir mu'alak. Nomor 8, jawabannya B. Qada. Soal nomor 9, menjadi juara dalam perlombaan bulu tangkis. Contoh dari A. Qada, B. Qadar, C. Ikhtiar, D. Tawakal. Nomor 9, jawabannya B. Qadar. Soal nomor 10, Pak Firman seorang karyawan swasta yang tekun. Setiap hari bekerja dengan disiplin dan rajin menabung sehingga ia bisa membeli rumah dan menyekolahkan anaknya. Contoh narasi Pak Firman disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Tawakal, D. Ikhtiar. Nomor 10, jawabannya D. Ikhtiar. Soal nomor 11, contoh takdir mubrom adalah A. Rajin belajar menjadi pintar, B. Rajin menabung menjadi kaya, C. Giat berolahraga badan menjadi sehat, D. Kematian seseorang. Nomor 11, jawabannya D. Kematian seseorang. Soal nomor 12, contoh takdir mu'alak adalah A.
kelahiran bayi dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. B. Kematian seseorang. C. Jodoh seseorang yang sudah ditentukan Allah. D. Rajin belajar mendapat nilai bagus. Nomor 12 jawabannya D. Rajin belajar mendapat nilai bagus. Soal nomor 13, kitab yang menuliskan seluruh catatan Allah Subhanahu wa taala mengenai takdir dan kejadian yang terjadi di alam semesta adalah A. Kitab suci Al-Qur'an. B. Lauhul Mahfuz. C. Kitab suci Zabur. D. Kitab suci Taurat. Nomor 13 jawabannya B. Lauhul Mahfuz. Soal berikutnya, berikut ini hikmah kepada qada dan qadar kecuali A. Termasuk golongan orang beriman. B. Menumbuhkan kesabaran. C. Yakin akan kemampuan diri sendiri. D. Terhindar dari sifat sombong. Nomor 14 jawabannya C. Yakin akan kemampuan diri sendiri. Soal nomor 15, sikap kalian terhadap orang tua yang sedang kerepotan mengerjakan pekerjaan rumah adalah A. Membiarkan. B. Pura-pura tidak tahu. C. Mencari kesibukan lain. D. Segera membantu. Nomor 15 jawabannya D. Segera membantu. 16. Ridho Allah tergantung ridhonya A. Anak. B. Orang tua. C. Nabi. D. Malaikat. Nomor 16 jawabannya B. Orang tua. Soal nomor 17, berikut ini contoh akhlak mahmudah kecuali. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. A. Berbakti kepada orang tua. B. Memperhatikan saat guru menjelaskan materi. C. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. D. Asik mengobrol saat guru sedang mengajar. Saya ulang, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Berarti nomor 17 jawabannya D. Asik mengobrol saat guru sedang mengajar. Soal nomor 18, birrul walidain artinya A. Patuh dan hormat kepada guru. B. Berbakti kepada orang tua. C. Menjalankan perintah Allah. D. Melaksanakan sunnah Nabi. Nomor 18 jawabannya B. Berbakti kepada orang tua. Soal nomor 19, sikap terpuji pada saat guru menjelaskan materi di kelas adalah A. Asik mengobrol dengan teman satu bangku. B. Mendengarkan sambil mengerjakan tugas. C. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. D. Sibuk membaca buku pelajaran. Nomor 19 jawabannya C. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Soal nomor 20, zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah disebut A. Sedekah. B. Zakat fitrah. C. Zakat mal. D. Infak. Nomor 20 jawabannya C. Zakat mal. Ingat, zakat dibagi dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Soal nomor 21, pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala disebut A. Sedekah. B. Zakat fitrah. C. Zakat mal. D. Infak. Nomor 21 jawabannya A. Sedekah. Nomor 22, Allah akan melipat gandakan bagi orang yang bersedekah. Dijelaskan dalam surat A. Al-Baqarah ayat 242. B. Al-Baqarah ayat 243. C. Al-Baqarah ayat 244. D. Al-Baqarah ayat 245.
Nomor 22 jawabannya D. Al-Baqarah ayat 245. Soal nomor 23, pengertian sedekah adalah A. Pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. B. Pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontanitas dengan dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. C. Pemberian seorang muslim kepada orang lain sebagai tanda terima kasih karena telah membantu menyelesaikan pekerjaan. D. Pemberian seorang muslim kepada orang lain karena keahlian dia telah menyelesaikan pekerjaan. Nomor 23 jawabannya A. Pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Soal nomor 25, melakukan sesuatu semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Pengertian dari A. Sukarela, B. Ikhlas, C. Dermawan, D. Akhlak terpuji. Nomor 24 jawabannya B. Ikhlas. Soal nomor 25 berikut ini manfaat sedekah kecuali A. Dapat menghapus dosa, B. Mendapatkan pertolongan dari Allah, C. Memberikan keberkahan pada harta, D. Menumbuhkan kesabaran. Nomor 25 jawabannya D. Menumbuhkan kesabaran. 26. Ashabul Kahfi hidup pada masa gubernur yang kejam dan penyembah berhala. Gubernur tersebut adalah A. Talut, B. Namrud, C. Dakianus, D. Jalut. 26 jawabannya C. Dakianus. Soal nomor 27, selama 309 tahun Ashabul Kahfi meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mempertahankan keimanannya dan bersembunyi pada suatu tempat. Tempat tersebut adalah A. Gua, B. Perbukitan, C. Pegunungan, D. Lembah. Nomor 27 jawabannya A. Gua. Soal nomor 28, 7 pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Disebut A. Asabikunal awalun, B. Ashabul Kahfi, C. Asbabun nuzul, D. Asbabul wurud. Nomor 28 jawabannya B. Ashabul Kahfi. Soal nomor 29, berikut ini hikmah dari kisah Ashabul Kahfi kecuali A. Istiqomah terhadap keimanan, B. Teguh membela kebenaran, C. Teguh pada pendirian, D. Yakin akan kemampuan diri sendiri. Nomor 29 jawabannya D. Yakin akan kemampuan diri sendiri. Soal nomor 30, Ashabul Kahfi meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mempertahankan keimanannya. Tempat tinggal Ashabul Kahfi berada di A. Palestina, B. Irak, C. Arab, D. Syam. Nomor 30 jawabannya D. Syam. Demikian pembahasan soal kali ini. Yuk bantu supaya channelnya bermanfaat dengan klik subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.